Pengumuman penting untuk KPM-PKH dan BPNT yang menunggu pencairan tahap kedua. Nah, kira-kira ada informasi penting apa ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, oke, para KPM PKH semuanya mohon dipahami ya bahwa pencairan PKH tahap kedua itu masih jauh. Karena PKH tahap kedua ada di antara bulan April, Mei, ataupun bulan Juni. Nah, jadi ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang kedua. Nah, dan di sini saya akan memberikan informasi bocoran KPM yang bisa cair atau tidak ya teman-teman di tahap yang kedua nanti. Nah, sebab semua KPM baik yang lama ataupun baru memiliki peluang yang sama ya antara cair atau tidak cair di tahap yang kedua nanti. Walaupun di tahap pertama cair, tetapi tidak menjamin tahap kedua nanti bisa cair kembali. Jadi mohon dipahami ada aturan sebagai berikut ya. Nah, yang pertama ini data yang tidak akan cair lagi di tahap yang kedua nanti. Yang pertama adalah data KPM PKH yang ditemukan di lapangan maupun hasil laporan KPM lain lewat aplikasi cek bansos menu sanggah. Nah, jadi untuk yang dilaporkan oleh KPM lain yang tidak tepat sasaran ataupun sudah mampu, itu dipastikan tidak akan cair lagi di tahap yang kedua nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, data KPM yang terjaring dalam KK-nya terdapat suatu pekerjaan yang berhubungan dengan ASN, PNS, TNI, ataupun Polri. Nah, jadi untuk yang memiliki pekerjaan sebagai ASN ataupun PNS, maka dipastikan tidak akan cair lagi di tahap yang kedua nanti ya, karena sudah otomatis tergraduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Jadi itu adalah dua data KPM PKH yang tidak akan cair lagi di tahap yang kedua nanti. Nah, sementara berikut yang bisa cair di tahap yang kedua nanti. Yang pertama, data KPM PKH sudah dipadankan. Hasil terbaru antara DTKS dan Dukcapil tidak terjaring dalam kartu keluarganya ada pekerjaan TNI, Polri maupun ASN. Dan tidak ada catatan pada hasil verifikasi validasi SAGIS serta data KPM tidak masuk aplikasi cek bansos menu usul sanggah dan anak sekolahnya padan di Dapodik. Nah, ini khususnya untuk yang memiliki komponen anak sekolah ya. KPM yang memiliki komponen anak sekolah tidak cair dipastikan data anaknya tidak padan ya atau tidak terdaftar di Dapodik. Maka dari itu segera koordinasi dengan operator sekolahnya masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, nama KPM masuk dalam SK penetapan. Jadi pastikan dulu apakah kalian masuk dalam SK atau SP2D atau tidak ya. Maka yang tidak terdaftar dalam SK ataupun SP2D maka tidak akan cair. Nah, di mana dalam meng-SK-kan adalah kewenangan dari Kemensos ya. Jadi walaupun data padan, selama belum di-SK-kan maka belum bisa dicairkan juga. Nah, sementara ini adalah penyebab KPM PKH baik yang lama maupun yang baru yang tidak cair PKH-nya di tahap yang pertama kemarin. Nah, yang pertama adalah data KPM atau pengurus ataupun komponennya belum padan ya antara DTKS Dukcapil dengan 6NG. Nah, jadi pastikan dulu ya datanya padan antara DTKS Dukcapil dengan 6NG. Kemudian yang kedua, data pengurus masuk 6NG, tetapi anggota rumah tangganya atau data komponennya belum diverifikasi. Kemudian yang ketiga, data ART atau anggota rumah tangga atau komponennya masuk 6NG, tetapi data pengurusnya belum diverifikasi. Nah, jadi pastikan dulu ya kedua-duanya harus diverifikasi.
Kemudian yang keempat, data pengurus maupun anggota rumah tangga telah walaupun terverifikasi dan validasi, tetapi di 6NG tercatat tidak layak atau non-eligible. Nah, jadi untuk yang tidak layak itu pasti tidak akan cair lagi ya teman-teman. Baik itu di tahap yang pertama ataupun di tahap yang kedua. Nah, kemudian yang kelima, data KPM Padan Dukcapil, tetapi anggota rumah tangga komponen anak sekolah tidak padan di Dapodik. Nah, jadi pastikan dulu ya untuk komponen anak sekolah harus terdaftar di Dapodik. Nah, untuk mengetahuinya bisa kalian cek ke operator sekolahnya masing-masing ya. Kemudian yang keenam, data KPM terjadi beda kakak antara pengurus dengan anggota rumah tangganya. Kemudian yang ketujuh, KPM pindah domisili sehingga tercatat beda kakak dan lokasi. Nah, jadi pastikan dulu ya, karena setiap bantuan ini ada ketentuannya. Harus sesuai dengan by name by address. Kemudian yang kedelapan, KPM sudah tidak memiliki komponen lagi. Kebanyakan KPM PKH yang hanya punya komponen satu anak sekolah, tetapi data tidak padan Dapodik, sehingga terdeteksi tidak punya komponen. Nah, kebanyakan yang komponen satu anak SMA kelas 12. Nah, jadi untuk yang memiliki komponen anak sekolah SMA kelas 12, segera untuk dicek ya ke sekolahnya masing-masing. Apakah sudah terdaftar atau belum di Dapodik. Kemudian yang kesembilan, data antara di KKS dan KK berbeda. Nah, walaupun hanya beda satu huruf ataupun titik maupun koma, itu pasti tidak akan cair ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-10, data KPM di bank dengan di DTKS berbeda, sehingga menyebabkan gagal on span. Kemudian yang ke-11, terjadi perbedaan data pada KPM, baik itu nomor NIK, nama maupun alamat, antara kartu keluarga dengan KTP. Nah, jadi harus diurus dulu ke Dukcapil masing-masing ya. Datanya harus padan dan online. Nah, berikut adalah solusinya ya. Yang pertama, cukup ke operator DTKS desa atau dinas sosial ataupun koordinasi dengan pendampingnya untuk melihat dan mengecek apakah sudah padan di 6NG atau belum. Kemudian yang kedua, ke pihak sekolah operator si pintar di sekolahnya masing-masing ya, untuk mengecek padan tidaknya data anak sekolah di dalam Dapodik. Nah, jadi pastikan dulu ke operator sekolahnya masing-masing ya, untuk minta dicek apakah terdaftar di Dapodik atau tidak. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.